Karena begitu besarnya kasih Tuhan samamu. Karena pada zaman Musa selalu banyak dosa. Dia kasihan samamu. Dia nggak bisa ngomong samamu. Karena dia mulia. Oke? Contoh ya. Aku punya peliharaan anjing. Ku bilang, jangan kau berak di situ. Nggak dengar dia karena aku pakai bahasa manusia. Berarti aku harus berubah wujud jadi anjing baru dia ngerti. Begitu juga lah manusia. Nah, ciptaan Tuhan yang paling mulia itu manusia. Suruh dia gitu. Ya, lanjut Hanya, Mbak. Lanjut terusin. hanya sepersekian anjing yang bisa mengerti. Contohnya, hanya sepersekian manusia yang sudah dikasih ilham oleh Tuhan. Makanya nggak semua bisa mengerti perkataan Tuhan. Terus pertanyaan kenapa di zaman Adam Tuhan nggak mengampuni Adam? Karena Tuhan itu Esa dan dia tidak mau melanggar perkataannya sendiri. Cukup Mbak? Nggak mungkin dong Tuhan bilang, Adam bilang Tuhan aku minta maaf dong aku makan buah yang terlarang. Iya, jadi itulah yang dikatakan konsep batil ya. Anda mengatakan Tuhan datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ketika mau menyelamatkan guguk, maka dia jadi guguk. Ketika ingin menyelamatkan monyet, maka dia jadi monyet. Ini ilmu dari mana Anda dapatkan? Sementara ketika Yesus itu menjadi manusia dengan tujuan menyelamatkan manusia menurut saudara ini, Yesus itu menabrak semua hukum Tuhan. Contoh, di dalam Ulangan 21, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Orang ini kira-kira kalau dia mendapatkan hukum karena hukuman mati, karena berbuat dosa, apakah masuk ke dalam surga? Tidak kan? Bahkan kalau Anda melihat di dalam ulangan 27:26, siapapun yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Apa hukumannya bagi orang yang terkutuk? Neraka. Nah, di dalam Galatia 3 nomor 13, Yesus mati terkutuk. Kemana perginya Yesus ini? Ke neraka. Lantas Anda ingin tepuk tangan karena Yesus ke neraka untuk Anda gitu? Oh, nggak bisa. Atau pola asumsi yang Anda bangun, seorang bapak bisa menghapuskan dosa manusia, ya, bisa menghapuskan kemudian dosa-dosa. Seorang pemimpin bisa menghapuskan kesalahan karyawannya, tetapi dia tidak lakukan. Malah dia mengambil anaknya, dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, karyawan-karyawanku banyak dosa, aku ingin membunuhmu supaya nebus mereka ya. Anaknya mengatakan, iya paman. Apa seperti itu logika yang Anda ingin bangun? Bapak ingin menghapuskan kesalahan karyawannya, diambil anaknya, dibunuh anaknya, padahal dia bisa melakukan hal yang lain. Cukup dengan mengampuni dosa, selesai. Di dalam Yehezkiel 18 jelas sekali diuraikan oleh Tuhan, siapapun dan berseberapapun dosanya, cukup dengan bertaubat dan melakukan keadilan kebenaran, maka dosa-dosanya dihapuskan. Loh, kok ini ada Tuhan membunuh anaknya sendiri demi untuk menghapuskan dosa orang, padahal dia bisa mengampuni dosa orang. Ini ajaran apa? Ajaran koplak dari Romawi Yunani yang Anda imani, bukan ajarannya Yesus. Paham ya? Jadi kalau ajaran Yesus itu Mbak, di dalam Matius 8 nomor 4 dikatakan, perlihatkanlah dirimu kepada imam, ya, lakukanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa persembahan Nabi Musa? Hewan, bukan manusia. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu datang sebagai orang yang mati di atas tiang salib, ganti aja dalilnya. Dengan begitu kasihnya Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tumbal, supaya siapa yang percaya kepadanya. Yang tunggal. Hah? Yang tunggal. Yang tumbal, kan tumbal nantinya. Tunggal dan tumbal. Nah, akan memperoleh hidup yang kekal katanya. Nah sekarang apakah Yesus diajarkan oleh sang Bapa untuk datang menjadi tumbal? Kan tidak. Dia datang mengajarkan Bani Israel, wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah mereka, engkau, kalian mengenal Allah satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Allah. Selesai. Baru memperoleh hidup kekal. Tidak perlu mati di atas tiang salib. Cukup percaya Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, maka semua akan mendapatkan hidup yang kekal. Ngapain percaya tumbal sesajen kayak begitu? Ngapain? Itu ajaran Romawi dan Yunani yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Aduh. Kenapa mengeluh?
Capek, dia Tadi capek. dibilang Matius 4 ayat 8. Ku cari Matius 4 ayat 8 bukan tentang persembelihan, pengorbanan. Mana nih Matius kawan? 8 nomor Tadi 4. Anda bilang Matius 4 ayat 8. Anda Ya terbalik. udah, nggak apa-apa, terbalik. Lanjut Oh iya aja, kan? nggak usah Sorry, maaf dipermasalahkan. kalau terbalik. Sorry, maaf kalau Ya terbalik. udah, 84. Kenapa Ibu Sitanggang? Lanjut. Matius 8 ayat 4. Konteks Yesus menyembuhkan orang yang sakit dan kusta. Dia. Mana lagi ayatmu ini? Tadi kau bilang tentang kurban penebusan. Sekarang ku cari Matius 8 ayat 4 pun tentang penyembuhan orang sakit kusta. Mana? Masa sih? Coba buka. Aduh. Masa sih? Masa iya? Hanya lihat Kalau konteksnya, coba kalau dibaca kayak gitu, ayatnya. ya. Nih Masa saya bacakan nih, iya? saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebab bukti bagi mereka. Apa yang dipersembahkan Musa? Apa? Yang dipersembahkan Musa apa? Orang. Manusia. Manusia. Apa yang dipersembahkan Musa? Diam Dia semua. hanya terpaku pada konteks, Oke. cuma judul doang. Judul itu bukan asli teks Alkitab, itu bikinan LAI. Dulu nggak ada judul-judulan. Aku bertanya, Silakan. kalau memang kami pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus, sedangkan kalian lebih memuliakan Isa, pernah nggak kalian mendoakan Isa? Jadi keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa. Ibrani, Aram, Arab. Yunani nggak terhitung. Dia nggak masuk dalam golongan keturunan Abraham. Nah, di dalam bahasa Ibrani, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih. Ya. Di dalam bahasa Quran juga disebut seperti itu. Apa yang menjadi permasalahan kemudian? Ketika Anda mengatakan di dalam sholat kami menyebut nama baginda Rasulullah Muhammad SAW, memberikan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Kenapa bisa demikian? Karena memang kami diajarkan begitu, mengikuti mila Abraham, itu perintahnya, bukan mengikuti mila Isa, tapi mila Abraham. Kebetulan di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan dalam Kejadian 12, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Tidak dikatakan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Yesus. Tidak ada itu. Tapi Abraham. Dan kami umat Islam mempraktekkan itu. Setiap kali kami ibadah, kami selalu memberkati beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kami selalu memberkati beliau. Aku akan memberkati engkau Abraham, memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Ingat, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengutuk Abraham hanya Kristen. Catat itu. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam hanya Islam. Pahami itu. Di antara 3 agama, Kristen, Yahudi, Islam, hanya satu yang memuliakan Yesus. Hanya Islam. Hanya Islam yang memuliakan Yesus. Hanya Islam yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Di luar dari Islam, menghina, menista, memojokkan, merendahkan, menistakan. Itu dia. Hanya Yahudi dan Islam yang memberkati Abraham. Kristen mengutuk Abraham. Apa bukti Kristen mengutuk Abraham? Mengatakan Abraham berzina dengan Hagar. Ismail anak Abraham adalah anak haram. Itu penghinaan, penistaan yang dilakukan oleh Kristen itu selalu tertuju kepada Abraham. Siapapun yang memberkati engkau Abraham, pasti aku akan berkati mereka. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mempelajari itu. Tidak pernah. Oh, aku harus mengajarkan umatku selalu memberkati Abraham karena ada di dalam kitabnya Yahudi demikian. Tidak pernah. Terjadi dengan sendirinya melalui pewahyuan.
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Wahai umatku, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Wahai umatku, lakukanlah pemberkatan kepada Nabi Abraham, Ibrahim alaihissalam sebagaimana kamu melihat aku memberkati beliau. Ternyata cek per cek di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 12 nomor 6, nomor 3, nomor 6 apa nomor 3 itu ya. Jelas sekali Tuhan mengatakan di sana, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Alhamdulillah, umat Islam berada pada kaidah pemberkatan terhadap Ibrahim alaihissalam setiap kali ibadah. Kejadian 12 nomor 3. Itu. Tidak ada anjurannya kemudian untuk memberkati Nabi Isa alaihissalam dalam ibadah. Tetapi setiap umat Islam mendengarkan Nabi Isa disebutkan, pasti mereka akan mengatakan alaihissalam, alaihissalam. Semoga keselamatan diberikan, dilimpahkan atas Nabi Isa. Itu doa kami itu. Kalau di kalian, Isa mati terkutuk, inilah darahnya, inilah dagingnya. Itu di Kristen itu. Penghinaan dan penghinaan. Kalau memang kami mengutuk Nabi Isa yang kalian bilang itu, kenapa justru kami yang lebih besar sebagai agama terbesar nomor 1? Bukannya harusnya kami kalau terkutuk makin dikucilkan? Anda bertanya apa ini? Aku hanya memberikan pandangan, kalau kami terkutuk, kami akan dihilangkan di bumi hanguskan. Itu pembuktian dari sekarang. Ibu bisa baca Galatia 3:13, Bu? Galatia 13. Coba dibaca. Boleh saya jawab nanti ya. Habis ini Banjuma jawab. Iya. Coba dibaca dulu, habis baca Banjuma yang jawab. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus? Tanggapannya? Tanggapannya? Oke, kasih aku waktu, jangan dipotong, oke? Ya oke. Oke. Pada zaman orang dibunuh di atas kayu salib, itu adalah penghinaan. Oke? Itu adalah kutukan. Kenapa harus di kayu salib? Sudah dinubuatkan pada zaman Musa. Udah? Bahkan akan ada seorang juru selamat, YHWH. Dia sendirilah yang akan datang. Dan kenapa bisa di pohon, di kayu gitu? Dosa pertama manusia adalah memakan buah terlarang. Jadi Tuhan menebusnya di atas kayu salib. Kayu salib itu kan terbuat dari kayu pohon. Halo? Terusin, Bu. Udah. Iya, katanya minta waktu, udah dikasih waktu malah. Udah apa belum? Kalau sudah Pertanyaanku. ditanggapi. Udah kutanggapi. Ya oke. Kalau begitu Anda standby dulu. Giliran Banjuma lagi juga ya. Oke. Habis ini Anda lagi. Silakan Banjuma. Pertanyaanku dulu lah. Oke, silakan. Jadi kerjaanku hanya menjawab pertanyaan kalian. Pertanyaanku Oke. dulu lah. Dari tadi pertanyaan kalian udah 3 Ini kali. kan mau disanggah Ada dulu. gantian. Kok ngamuk? Bentar dulu. Jangan Iya, marah. Bu. Apa pertanyaannya saudari yang baik hati? Apa pertanyaan? Silakan. Oke. Pertanyaanku sekarang. Itu kan pertanyaanmu yang tadi belum dijawab. Enggak apa-apa, Pak. Kan Anda tadi tanya kenapa Kristen itu lebih banyak. Itu belum ditanggapi. Itu bukan pertanyaan tadi ku bilang. Betul tidak? Iya, Tadi kan tetapi Nggak perlu apa-apa, tanggapan nggak itu. apa-apa. Itu Jangan perlu jawab. tanggapan itu. Oke. Jadi gini Bu sidangnya. Anda standby dulu biar Banjuma menanggapi, habis ini Anda bertanya lagi, oke? Oke ya. Oke, terima kasih. Banjuma silakan. Iya, baik. Satu hal, ketika Anda mengada-adakan sebuah pengajaran yang tidak diajarkan oleh Tuhannya Nabi Musa dan tidak diajarkan oleh Yesus, seperti di Galatia 3 yang Anda baca barusan, itu bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus.
Ini adalah pengajaran orang Farisi yang dijual kepada Romawi dan Yunani. Kristus, Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk. Sejak kapan diajarkan oleh Nabi Musa bahwa hukum Taurat itu kutuk? Sejak kapan? Kenapa Paulus mengatakan Yesus menebus kita dari kutuk? Kutuk apa? Kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu kutukan? Ada yang noise. Siapa yang noise? Di apa dulu? Yang musik-musik. Kores mungkin yang lain tolong di mute dong, Bang Kores. Ini Enggak dong, bukan. Enggak ya? Siapa ini yang kesalahan. coba, ini coba kesalahan masing-masing. pertama. Sejak kapan kemudian hukum Taurat itu disebut kutuk? Sedangkan hukum Taurat itu diberikan untuk melegahkan Bani Israel, agar Bani Israel beruntung di setiap jalannya. Itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 6, Ulangan 4, Ulangan 11, Ulangan 1. Itu semua diajarkan oleh Tuhan di situ. Hukum Taurat itu adalah jalan menuju kepada keselamatan, bukan kutukan. Itu satu. Yang kedua, kata kita di sini itu merujuk kepada Kristen, orang Romawi Yunani. Sejak kapan hukum Taurat itu mencengkeram orang Romawi dan Yunani? Kristus telah menebus kita. Kita siapa? Kita orang Kristen. Kristen yang mana? Kristen Yunani, Kristen Romawi, Kristen Indonesia. Sejak kapan Tuhan memberikan hukum Taurat untuk orang Indonesia? Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau Yesus pun dipaksakan mati untuk menggugurkan, membatalkan hukum Taurat, maka hukum Taurat itu yang Anda katakan sebagai kutukan melepaskan Bani Israel, bukan melepaskan Anda. Kristus telah menebus kita. Kita siapa? Hukum Taurat itu bukan untuk kita. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Dengan jalan menjadi kutuk. Loh, kok bisa? Kok bisa Yesus menjadi kutuk? Tadi katanya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kok ini menjadi jalan kutuk? Ini ajaran yang diajarkan oleh siapa? Ajaran yang diajarkan orang yang Yesus katakan, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Itu. Lalu kemudian dikatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung Yesus, di kayu salib Yesus, yang terkutuk Yesus. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang dikatakan sebagai juru selamat. Karena dia telah menjadi tumbal di atas tiang salib. Demi untuk membebaskan orang Kristen dari aturan-aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kita dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Itu yang kalian anggap sebagai juru selamat. Sementara Yesus mengatakan di dalam Lukas 16:17, apa yang dikatakan? Lebih mudah langit lenyap, bumi dan langit lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Paulus, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini Paulus lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena dia membuat satu pengajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Itu poin pertama. Yang kedua, kenapa Kristen itu banyak? Kalau Kristen itu kutuk, camkan baik-baik. Di dalam pengajaran Yesus dia katakan begini. Aku datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Begitu dalilnya. Ya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu Anda bisa baca di Markus 13, Lukas 21. Penyesat ketika datang, dia akan menyesatkan banyak orang. Itu poin kedua. Kristen banyak bukan karena Bible. Kristen banyak bukan karena Yesus. Kristen banyak oleh karena Kristen menjadi agama resmi, kekuatan terbesar separuh bumi pada saat itu. Apa itu? Kekaisaran Romawi yang cangkangnya begitu luas, kekuasaannya begitu berpengaruh. Agama Kristen menjadi agama resmi kekaisaran Romawi. Menyebar kemana mereka menjajah. Sampai ke Indonesia. Kesitulah Kristen diajarkan. Itu sebabnya Kristen banyak. Kristen banyak
bukan karena Bible. Kristen banyak bukan karena orang belajar Bible. Banyak yang murtad masuk ke Kristen bukan karena mereka menemukan kebenaran di Bible, tetapi karena menemukan di Kristen itu adalah agama yang paling nikmat di antara seluruh agama di atas muka bumi ini. Bayangkan Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Jreng jreng. Enak kali kan agamanya? Enak kali kan? Jangan lagi mau diperhamba katanya. Jangan lagi mau diikat oleh aturan. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah ajaran kasih. Kasih Indomie, kasih semua kasih. Tampar pipi kanan, kasih juga yang kiri. Itu bagaimana tidak enak agama ini. Sementara mau masuk Yahudi, di Yahudi ada Sabat, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Masuk di Islam, apalagi. Tapi kalau di Kristen, wow, semua halal bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Itu. Jadi kesimpulannya, Kristen banyak karena ajaran Kristen disebarkan dengan moncong senjata. Demikian. Ibu Sitangga mendengarkan, giliran Anda. Silakan menanggapi dan boleh bertanya. Tidak ada yang potong. Silakan. Oke, tidak ada yang potong ya. Silakan Bu. Balik lagi ke yang tadi aku bilang, potong. Oke. Putus-putus, Bu. Cuman suaranya putus-putus. Halo. Signal Ibu putus-putus. Halo. Putus-putus, Bu. Coba dilanjut lagi, coba. Putus-putus, Bu. Signalnya, Bu. Jadi bukan nggak adil ya, Bu? Iya, nggak kedengeran. Nggak jelas. Bagaimana, Bu? Mau dilanjutin apa enggak nih? Enggak. Putus-putus. Lanjut dong. Percuma dilanjutin. Putus-putus, Bu. Putuslah tali. Putus signalnya. Coba. Putus-putus, Bu. Tadi bagus loh, ini kok putus-putus kayak gini. Langsung down dia, langsung down. Mungkin ininya kali paketannya habis. Jadi ini sisa-sisa paketan. Biasanya kan kalau paket utama itu habis, memang masih bisa dipakai. Halo. Cuma lemot gitu. Halo. Jadi paket utamanya udah habis, Bu. Bisa diisi pulsa dulu gitu. Oke, halo. Oke, Ya. silakan. Bisa. Lumayan. Oke. Pertanyaanku yang terakhir ya. Ya. Oke. Kalau makasih. di Yahudi diajarkan untuk bersunat karena itu sudah dari adat istiadat mereka. Nah, kalau di agama saudara diwajibkan sunat, adakah di Al-Quran dikatakan? Adakah disuruh di Al-Quran diwajibkan? Sudah. Boleh saya jawab? Itu aja pertanyaannya. Lalu yang kedua, ini menyambung. Ya. Yang kedua, kalau memang ada diharuskan diwajibkan, apakah Nabi yang kau sembah sekarang sudah disunat? Oke. Wah, Pertanyaannya berat bagus. ini. Pertanyaannya berat Cukup? ini. Cukup ya, Bu? Gimana Cukup ini? sampai di sini, silakan jawab. Oke, silakan mendengarkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang diajukan oleh saudara kita ini ya, membuat saya terguncang berat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang yang musyrik.
Loh, apa hubungannya dengan sunat? Oke, kita uraikan. Ali Imran 95. Iya. Ya. Jadi gini, ketika kemudian Anda bertanya, apakah Rasulullah Muhammad SAW itu bersunat? Satu hal, satu kaidah yang ditanamkan kemudian oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak mesti ada secara gamblang diterangkan. Ini yang bersunat, ini yang tidak bersunat. Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifan, wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan tidaklah termasuk orang yang musyrik. Orang Arab itu, orang Arab, ketika Islam datang kepada mereka, contoh, Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, oh syaratnya menjadi Islam harus disunat, maka Rasulullah disunat. Di usia di mana beliau menerima Al-Quran. Sahabatnya begitu masuk Islam di usia yang sudah remaja, dewasa, senja, mereka disunat. Tidak ada sejazirah Arab menjadi Islam, mu'alaf mereka, tidak ada yang disunat. Tidak ada satupun yang diberitakan disunat. Meskipun budak di antara mereka, tidak ada yang disunat. Tidak ada yang diberitakan disunat. Pada tahun sekian Hijriah, si Bilal, si Umar, kemudian menerima Islam, maka pada hari sekian mereka disunat. Kagak ada. Kenapa? Karena orang Arab, begitu mereka lahir, mereka sudah diwajibkan sunat. Kenapa? Itu adalah kegiatan ritual secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, Abraham alaihissalam. Dan lagi-lagi, Islam bertemu dengan Kristen. Kristen datang dan membawa kitabnya orang Yahudi. Ternyata di dalam Kejadian 17 nomor 7 dan seterusnya, di situ sangat jelas dikatakan, inilah perjanjian kekalku terhadap engkau Abraham, terhadap anakmu Ismail dan keturunanmu secara turun-temurun. Turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Ismail alaihissalam adalah nabi dari Ibrahim. Orang kedua yang melakukan sunat setelah Abraham adalah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Semua keturunan Nabi Ismail, Kedar, Nebayot, sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lahir bayi kecil mereka semua disunat. Jadi tidak perlu ada perintah, wahai Nabi Muhammad bersunatlah, wahai umat Islam di dalam Al-Quran bersunat. Tidak perlu. Kenapa? Karena mereka semua sudah sunat. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam, Daud, Salomo, Yesus. Itu tidak perlu lagi diperintahkan untuk bersunat. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan orang-orang yang memang sudah memegang perjanjian kekal Allah. Baca Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi kalau ada suami Anda atau anak Anda atau orang tua Anda yang tidak bersunat, harusnya dihilangkan. Karena membatalkan perintah kekal Tuhan. Jadi kalau Anda bertanya, apakah ada perintah sunat? Perintah sunatnya itu tidak perlu secara gamblang dinyatakan. Bersunatlah. Kenapa? Karena orang Arab itu sudah bersunat. Kenapa mereka sudah bersunat? Karena mereka keturunan Abraham dari anaknya Ismail alaihissalam. Mereka sudah bersunat semuanya. Sama seperti Nabi Musa, tidak ada perintah, wahai Musa bersunatlah, wahai Daud bersunatlah, ini bersunat, tidak ada. Kenapa demikian? Karena memang mereka secara turun-temurun menjadi ritual, rutinitas ritual mereka bersunat pada masa mereka kecil. Nah, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadaku, aku dilahirkan dalam keadaan bersunat. Tradisi Yahudi mengatakan Nabi Adam, Nabi Musa, Daud, Salomo, orang-orang ini adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan sunat. Itu perintah. Ya, itu perintah secara turun-temurun. Sehingga kami tidak perlu ditanyai mana perintahnya dalam Al-Quran bersunat. Tidak ada. Cuman perintahnya ikutilah ajaran Abraham,
Apa ajaran Abraham itu? Ada 3 minimal. Yang pertama, sunat. Yang pertama tauhid, menyembah satu Tuhan. Yang kedua sunat. Yang ketiga kurban. Jadi ada 3. Ini perintahnya, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. 3 ini kami ikuti. Menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla, Yotefafe yang mereka orang Yahudi katakan, kami mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berkurban, orang Yahudi berkurban, imamat 1 nomor 2, apabila ada di antara kamu ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan, maka hendaklah mereka mempersembahkan kurban berupa hewan ternak. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, semua umat telah diberikan suatu syariat ketetapan bahwa mereka diperintahkan berkurban dengan hewan kurban, hewan ternak. Sama kan? Dan kemudian dikatakan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Semuanya begitu. Jadi kami berkurban, orang Yahudi bersunat, dan kemudian kami menyembah kepada Tuhan yang sama. Kristen, mohon maaf, hanya penumpang gelap yang membawa-bawa ajaran Yahudi, tetapi hanya dijadikan sebagai sampul di depan, tetapi di dalamnya adalah ajaran Romawi dan Yunani. Demikian dari saya. Terima kasih. Ibu Sitanggang memonitor. Ya. Jadi Ya, begini, sebelum lanjut, ini ini klarifikasi saya kasih apa? dulu. Ya, Pak Pando Ya silakan. apa dulu di on cam dulu ibu itu kalau bisa. Biar apa dulu. Ntar dulu Pak Bisa, Pando, Bu? jangan dipaksa. Oke. Nggak bisa dia, pasti nggak bisa. Ibu Sitanggang, sebelum lanjut, boleh nggak nanya? Kalau ibu punya suami ibu disunat nggak? Klarifikasi dulu. Oh, saya Silakan, belum Bu. bersuami. Oke, bapaknya disunat nggak, bapak kamu? Bapak saya tidak disunat. Oke, makasih. Lanjut. Oke. Oke. Tadi bapaknya bilang kalau di Ali Imran 95, katakanlah dalam kurung Muhammad, benarlah dalam kurung segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan ia tidaklah termasuk orang musyrik. Oke. Sedangkan bagian sunat itu adalah tradisi turun temurun. Berarti bukan yang difirmankan, melainkan itu tradisi. Oke, itu sanggahan saya. Lanjut pertanyaan saya selanjutnya. Silakan. Yang saya ketahui sejauh pemahaman saya. Correct me if I'm wrong, oke? Oke. Koreksi kalau salah. Lanjut. Oke. Muhammad adalah seorang anak yang lahir dari Anisa tapi tidak tahu bapaknya siapa karena hasil dari Al-Zawad. Anissa siapa Anissa? Nggak apa-apa. Aminah. Kata-katanya koreksi kalau salah. Nanti dikoreksi. Oke. Aminah. Oke. Terus setelah dia lahir, mengapa ibunya tidak mau memberikan ASI? Oke. Yang kedua, lanjut lagi. Siapa nama aslinya? Muhammad beserta dengan artinya. Oke. Cukup? Itu pertanyaanku. Oke. Bang Juma silakan. Ada tadi memang salah dikoreksi. Aminah. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, Anda membawa narasi titipan daripada Sopiatul ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui ayahnya. Narasi ini pasti dari orang-orang kafir, karena Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hasil dari persinahan. Yang tahu tentang beliau adalah orang yang sesama dengan beliau, orang yang sebangsa dengan beliau. Tidak ada satupun narasi, literasi ya, yang kemudian menceritakan tentang nazab Rasulullah Muhammad SAW dengan nasab yang cacat. Pahami itu dulu.
Tidak ada nazab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada silsilah yang cacat bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disusui oleh sang ibu? Malah disusui kepada ibu angkat, ibunya Halimah binti Sa'diyah kalau nggak salah. Halimah Sa'diyah. Iya, Halimah Sa'diyah. Pertama, karena salah satu hikmahnya, ya, mereka ingin agar anak ini dibesarkan di lingkungan yang sehat dan alami, di mana pada masa itu angka kematian bayi itu sangat tinggi. Dengan menjauhkan bayi ini bagi Rasulullah Muhammad SAW dari kehidupan perkotaan yang kemudian diharapkan beliau itu dengan hidup yang lebih sempurna, lebih baik daripada apa yang seharusnya yang terjadi pada bangsa jahiliyah pada masa itu. Karena itu adalah merupakan tradisi bangsawan suku Quraisy, bukan masyarakat umum Rasulullah itu. Maka beliau kemudian diberikan kepada diberikan kepada Halimah binti Sa'diyah. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya ingin membangun stamina Rasulullah dan mendidik beliau dengan kerasnya hidup di padang pasir itu seperti apa. Meski kehidupan Mekah itu adalah kehidupan yang sangat keras pada masa itu, mereka ingin membesarkan Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan yang lebih keras, sehingga mereka Rasulullah ini menginginkan orang-orang yang ada pada sekelilingnya, termasuk keluarganya, agar Rasulullah itu hidupnya lebih keras, sehingga mereka mengetahui bahwa apa yang dialami Rasulullah pada masa-masa sulit di kehidupan orang Mekah itu kemudian terbiasa bagi beliau, bagi Rasulullah Muhammad SAW, si kecil Rasulullah. Nah, kemudian pada masa itu, para perempuan yang menyusui anak yang berasal dari suku yang memiliki ketinggian bahasa dan juga ketinggian daripada darah bangsawan mereka, itu diharapkan kemudian bisa memberikan contoh kepada bangsa jahiliyah pada masa itu, bahwa seorang anak yang lahir kemudian itu tidak mesti disusui oleh ibunya ketika ada unsur yang menyebabkan. Itu boleh. Nah, itu beberapa hikmah kenapa ibunda Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan anaknya untuk disusui oleh Halimah Sa'diyah. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian pertanyaan yang ketiga apa tadi? Pertanyaan yang ketiga tadi apa, teman-teman? Nama aslinya Muhammad dan artinya. Iya. Oke. Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan Muhammadar Rasulullah. Kekasih yang terpuji atau yang mulia. Itu artinya, itu maknanya dari namanya. Nah, kalau boleh saya bertanya, kalau diizinkan, siapa nama ibu dan ayah dari Rasul Anda, Paulus? Boleh ya? Silakan, boleh. Silakan. Karena tidak tertulis di Alkitab, jadi saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang aku tahu, Paulus berarti itu dia adalah tokoh Kristen. Berarti dia tokoh fiktif. Aku belum siap berarti jawab. dia tokoh fiktif. Aku belum berarti siap dia jawab. tokoh fiktif. Aku belum siap jawab. Jangan kau sangka. Jangan marah, Bu. Jangan aku emosi, ngomong. santai aja. Santai aja, Santai aja. Karena ternyata Bisa Paulus aku itu ngomong? manusia nggak jelas ternyata. Silakan. Bisa Si aku Tanggang ngomong? ini ya, kitab udah banyak dari Kejadian sampai Wahyu, masa nggak ada bapak sama ibunya Paulus? Kurang banyak kelipingannya, iya, kurang banyak. Bisa aku ngomong? Begini ya, sebentar, moderator ambil alih. Gini ya, Bu Setanggang. Biasanya kalau Anda anggap sebagai apostolos itu Paulus gitu ya, mestinya jelas orang tuanya gitu loh. Berarti ini orang nggak jelas, kenapa nggak ketahuan orang tuanya siapa gitu loh. Setuju? Bisa aku ngomong? Ya ditanggapi aja. Apa benar tuh Paulus nggak jelas orang tuanya?
Bisa aku ngomong nggak? Bisa jawab, silakan. Jangan disanggah. Oke? Paulus itu nama aslinya Saulus. Salah satu prajurit Romawi yang disuruh untuk menghancurkan agama Kristen pada saat itu. Kristen itu pengikut Kristus. Oke? Bapaknya siapa? Udah? Kalau masalah bapaknya siapa, itu tidak saya ketahui. Oke? Kenapa harus dia dipilih? Itulah pilihan Tuhan untuk menyebarkan Injil. Dan kalau kalian berkata itu sesat, buktinya isi Alkitab dia semuanya hampir semua tergenapi. Bahkan ada nanti antikris dengan lambang 666. Itu ada dan sudah beredar rumornya. Oke? Kalau kalian bilang Muhammad itu dari dulu namanya Muhammad, karena itu sudah dalam Al-Quran. Bentar dulu Bu, saya moderator potong dulu ya, izin ya. Kalau Paulus tidak jelas bapaknya ibunya siapa begitu, apakah masih bisa dia dikatakan orang baik-baik kalau nggak jelas keturunannya begitu? Karena dia utusan, karena dia pilihan daripada Yesus sendiri. Bukan masalah pilihan ditanya, Bu, orang tuanya kenapa nggak jelas gitu loh pertanyaannya. Bukan tidak jelas. Memang kalau kita di Alkitab tidak ada diketahui siapa orang tuanya Paulus. Ya kalau nggak ada berarti nggak jelas, Bu. Jangan-jangan. Oke. Jangan-jangan. Udah ya? Lanjut. Oke, baik. Oke. Banyuma, gantian ya Bu ya. Banyuma lagi ya. Silakan standby, Bang Juma lagi, monggo. Oke. Jadi Paulus tidak dikenal siapa bapaknya, siapa ibunya. Dia ini orang tidak jelas. Kemudian mendirikan sebuah sekte agama bernama Kristen. Dipercaya ajarannya padahal sisi lainnya nggak jelas. Kalau tadi baginda Rasulullah Muhammad SAW ada beberapa hikmah kemudian kenapa beliau tidak disusui oleh ibunya. Dan itu sudah menjadi tradisi bangsawan Quraisy pada masa itu. Oke. Nah, membentuk karakter Rasulullah supaya beliau kuat menghadapi masa-masa yang akan datang. Karena beliau akan menjadi seorang pemimpin, menjadi raja. Tumbuh di padang pasir. Mereka menginginkan anak-anak mereka, di antaranya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kelak menjadi karakter yang kuat. Makanya dari mereka itu diinginkan supaya mereka bisa memahami bahasa Arab dalam bahasa yang asli, mencakup segala aspek pengetahuan tentang rasa bahasa Arab pada masa itu. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena Rasulullah Muhammad SAW akan menerima wahyu dari Allah dengan menggunakan bahasa itu. Maka beliau kemudian diperkenalkan kepada suku dari Banu Sa'ad agar Rasulullah bisa mencakup pengetahuannya tentang rasa bahasa Arab. Itulah di mana Rasulullah Muhammad SAW dibesarkan. Nah, sedangkan Paulus jangankan masa bayinya jadi rasul bagi Kristen pun tidak ditahu siapa bapaknya, siapa ibunya, ini orang dari mana. Nggak ngerti kita. Katanya orang Yahudi, tapi orang Yahudi tak ada mengenalnya. Katanya orang Roma, tapi tak ada orang Roma yang mengenalnya. Mengaku orang Yahudi, di Yahudi tak ada yang tahu. Mengaku orang Roma tak ada yang kenal. Siapa dia ini? Membikin buku dalam penjara. Sebanyak 14 buku yang dia buat. Dikirim ke Roma. Dipercayai sebagai kitab suci. Dibawa penjajah ke Indonesia, diimani sebagai kitab suci. Begitu ditanya, ini tulisan siapa? Tulisan Paulus. Siapa nama bapaknya? Di mana rumahnya? Berapa nomor sepatunya? Siapa nama ibunya? Gelap. Gak ada yang tahu. Tapi catatannya dipakai. Orang kalau nulis buku sekarang itu, ada daftar pustaka. Riwayat penulis ada. Itu buku biasa. Loh ini firman Tuhan.
Kalau kitabnya Nabi Musa jelas dia adalah seorang nabi. Kitabnya Nabi Daud jelas dia seorang nabi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW disaksikan sejazirah Arab 1400 tahun silam kenabiannya tidak goyah. Orang yang hidup sebangsanya dan sezamannya secara turun-temurun sampai hari ini bangga dengan beliau. Di mana dia lahir, di mana beliau wafat, di mana dia mengajar, di mana beliau wafat. Di situ juga orang-orang menjadikan beliau adalah sosok yang mulia, dimuliakan, dibanggakan, menjadi kebanggaan turun-temurun sampai hari ini. Paulus, orang Kristen pun jijik mengakui dia sebagai rasul. Orang Kristen pun jijik mengakui bahwa dari sanalah Kristen itu diajarkan. Itulah hebatnya agama Kristen ini. Ini fakta, Bung. Ini fakta. Ini fakta. Orang Kristen malu mengakui Paulus itu sebagai rasul. Malu. Malu. Kasihan Paulus bot. Malu. Makanya ketika berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW, apa yang dibandingkan? Yesus. Padahal nggak relevan. Yesus Tuhan. Harusnya versus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW Rasul harusnya versus Rasul Paulus. Tapi kalian malu, kalian umpetin. Kenapa? Paulus itu tokoh gelap, nggak jelas orang dari mana, nggak paham kita dari mana dia. Nah ini yang perlu saudara pahami. Dia yang mengajarkan Anda menyembah manusia. Dia yang mengajarkan hukum Tuhan itu adalah kutukan. Dia mengajarkan Tuhan itu ada 3. Dia mengajarkan mantan mayat menjadi Tuhan. Dia. Giliran ditanya, man huwa? Siapa dia? Aku nggak tahu. Orang dari mana? Nggak ngerti. Siapa dia menurut Yesus? Nggak ada. Menurut Lukas, oh dia adalah orang yang pernah didatangi oleh Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Ngarang-ngarang sendiri. Ya, ngarang-ngarang sendiri. Lalu dijadikan sebagai rasul. Lalu dikatakan di dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Apa yang dikatakan oleh dia, tapi terjemahannya itu dipelintir. Aku yang harus engkau teladani sebab aku juga adalah Kristus. Terjemahannya dirubah di Indonesia. Jadilah teladanku sebagaimana aku meneladani Yesus Kristus. Padahal original teksnya tidak mengatakan begitu. Teladanilah aku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Wow, keren. Nah ini yang perlu saudara pahami ya. Ya saudari ya, semoga Anda masih bisa tercerahkan. Ingatkan kepada Bapak Anda, Yesus mengatakan bahwasanya di dalam hidupnya Yesus pada hari Sabat, dia senantiasa masuk ke dalam sinagoge dan membacakan Alkitab kepada jemaatnya. Alkitab yang dibacakan adalah kitabnya Nabi Musa, termasuk kitab Yesaya. Salah satu poinnya di dalamnya adalah di dalam Yehezkiel 44, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Orang yang tidak bersunat, haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Di dalam Yesaya 52, nomor 1, orang yang tidak bersunat, najis hukumnya masuk ke dalam Yerusalem. Di dalam Wahyu 21, nomor 27, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Dan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Katakan seperti itu kepada Bapak yang ada di rumah. Bapak, kata Paulus, Bapak hidup secara kafir karena kulupnya, karena donotnya masih pakai helm. Demikian dari saya, Bang Andi. Aduh, Gurunda. Sayang 1000 sayang, Gurunda. Aku sudah menemukan bapak dan ibunya Paulus. Wih, mantap, Kores. Gimana ini? Lanjutkan. Udah. Aku ambil tisu dulu kalau gitu, ambil tisu. Ini kalau aku bacain terguncang ini, satu agama terguncang ini. Coba kalau kita izin bacain dulu. Kita izin dulu ke Ibu Sitanggang. Ibu Sitanggang, bisa nggak kita bacain latar belakang atau keluarganya Paulus? Boleh nggak? Oh, boleh, silahkan kalau memang itu ada dalilnya. Oh, dipersilakan. Nero. Kaisar Nero ya. Martir ini. Oke, ini ya. Langsung aja kita. Besarin. Jadi ini Jackson Sinder, dia adalah seorang Master Divinity di HL in Divinity. Jadi dia udah S3 dan dia juga seorang Pastoral Ministry and Biblical Antiquities and Origins gitu.
Dan dia adalah rektor di Sekolah Teologi Candler Emory University. Dia Kristen banget lah pokoknya. Orang ini Kristen banget. Nah, di sini dikatakan Herodian. penelitian terbaru menunjukkan bahwa Paulus adalah salah satu dari banyak cicit Herodes. Gitu. Wis, Cicitnya Herodes Paulus itu penjajah ya. dari saudara perempuan Herodes, Salome, melalui pernikahannya dengan Kostabarus. Ayahnya adalah Antipater II. Lihat ini apanya yang Yahudi ini? Nama ini Antipater II. Ibunya Cipros. Nah, ini ibunya Paulus, Cipros. Nah, di sini yang asik. Malah ke situ gua. Tunggu. Keduanya bernama Herodian. Jadi ini keturunan Herodian. Apa itu Herodian? Herodian itu yang punya raja Herodes, Ikhwan. Kalau lihat apa ya? Kalau kita lihat menjajah Yahudi ya, menjajah iya, Yerusalem. Nah, siapa sih Herodian ini? Nah, Herodian ini bisa kita lihat di sini. Nah, di sini nih. Herodian, the Herodian dynasty, ya. Dinasti Herodian adalah dinasti royal dari keturunan Edom. Wih, Paulus itu orang Edom. Selamat datang di kebenaran. Dah kelar. Lanjut. Baik. Ibu Sitanggang silakan mau percaya nggak percaya. Giliran Anda jangan ada yang ganggu. Silakan Ibu Sitanggang. Oh. Berarti kamu hanya percaya apa kata ahli gitu ya? Yang sudah riset. Masya Allah. Oke, kita satu suara yang sudah riset. Oke, satu suara yang sudah meriset. Ini saya juga ada jumpa tulisan. Silakan tampilkan kalau mau. Oke. Apa itu? Orang Roma ya, ternyata Roma. Aduh. Apa itu, Bu? Mau ditampilkan Ibu Sitanggang? Lagi hang itu. Nggak ada suara, nggak ada gambar. Bu, mau dilanjut apa gimana? Dia nggak dengar Ini kita. Bang Andi katanya hostnya noise ini. Ada yang laporan ke aku. Emang iya ya noise ya? Nggak, Bu Hesti kayak noise kayaknya. Oh, UTST noise. Kipas anginnya kayak. Kok masih pakai kipas angin? Iya, aku dari tadi mute loh. Aku dengar suara artis tuh, tengok tanda merah di profil. Terus siapa yang noise dong? Waduh, terlempar dia. Itu kabur Dia nggak kabur ya teman-teman. Dia itu signal gitu ya. Dia signal. Jadi bagaimana? Dilanjut atau Pak Pano mau ambil kesempatan ini, Pak Pano? Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi Silakan, Pak. ini Pak Pano kok belum tidur? ini Udah tua mau tuh. apa? Ya, silakan Pak Pano, gedein dikit suaranya. Iya Pak Pano, masih tutorialnya gini Pak Pano, asyhadu gitu Pak Pano. Nanti bisa langsung sama Bang Zuma Pak Pano. Ya, tadi itu mau saya bukakan kian tadi apa ayat tentang kenapa selalu orang-orang tidak meyakini dan percaya kepada Paulus itu orang-orang penyesat. Jadi mau bukakan kian itu. Ada itu. Dulu dia itu kan begini orang-orang yang diurapi itu harus pakai jubah dulu itu. Pakai jubah ini dikenal orang ketika ditengok jubah itu dipakai, mereka meyakini biarpun tidak dia kenal orang, jadi kalau sudah dia pakai jubah itu, ya udah diyakini seperti rasul. Kenapa saya katakan demikian? Karena jubah ini tidak sembarangan orang memakainya, hanya orang-orang yang sudah dipilih, terpilih lah ya. Bukan sembarangan orang memakai jubah itu. Pak Pano izin Mungkin dulu, Pak mengerti Pano. yang saya- Pak Pano izin dulu, kita beri waktu Ibu Sitanggang katanya mau nampilin data. Izin saya potong boleh ya, Pak ya? Oke.
Oke, terima kasih Pak. Ibu Sitanggang apa yang mau ditampilkan? Silakan. Nah, tolong diperbesar dong. Diperbesarkan dia, host. Kita harus adil, nggak apa-apa. Data apa yang mau ditampilkan? Nah, tadi kan mencari data siapakah orang tuanya si Paulus. Itu menurut dari para ahli. Nah, sekarang pun aku mau cari dari para ahli yang sudah meriset. Oke. Nama di sini judulnya besar. Jika Muhammad adalah nama sifat, lantas siapa nama aslinya? Oke. Di sini tertera namanya Katem. Seperti yang tertulis dalam referensi The Book of Al-Sirah Al-Halabiyah. Another name of book Insan Al-Yum Feserat Al-Mamun. Ini ada namanya Katem. Baru ditulis sini. At the age of 9, 3 years before Muhammad was born, his father Abdul Muttalib felt so sad. So when the prophet was born, he named him Katem. Bagaimana kalau Katem kita bersahadat ya? Bagaimana ya? Ribet banget kalau bersahadat pakai Lah kirain nyari data mau counter Paulus. Enggak apa-apa. Kan tadi kan kamu bisa cari Paulus dari para ahli. Berarti aku juga bisa cari dong nama Muhammad dari para ahli kan, yang sudah ditelusuri, dibikin buku lagi. Oke, saya potong dulu. Ini yang menulis ini agama orang Islam apa Kristen? Ini tulisan Islam ini, Bah. Kau baca? Tulisan di Islam. Tulisan di Islam. Nama penulisnya siapa, Bu? Kau carilah sendiri nah, pas judulnya. Nanti ngelek lagi nanti. Kau cari sendiri ya, siapa penulisnya. Kok disuruh nyari sendiri? Nanti ngelek, nanti kau bilang kabur. Enggak. Siapa bilang kabur? Enggak. Itu banyak komentar kabur. Enggak, cuek aja di bawah. Saya kan moderator, enggak pernah bilang bisa kabur. Bisa kau buka itu. Lihatlah judulnya, bisa kau buka tuh. Bisa kau buka itu. Kau enggak kepental. Jangan-jangan kafir yang nulis itu. Oke, cukup Bu? Masih ada yang disampaikan? Oh, tadi kau bertanya tentang masalah siapa penulis buku. Oke, yang tadi pertanyaanku itu Katem itu sudah pernah saya dengar. Kalau Katem bin Alad itu adalah nama aslinya si Muhammad. Oke. Dan artinya itu adalah susu basi. Udah pernah ku baca. Oke. Enggak apa-apa, Bu. Katem itu artinya susu basi. Alat itu adalah nama Dewi Pagan di zamannya Muhammad lahir. Oke. Masih ada? Coba Ibu ketik ya di translate Google Yesus, terus terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu artinya apa? Itu Bapak, Buddha. Tolong. Nama aslinya adalah Yeshua Hamashiah. Ya. Iya, Tadi kan Bapak bilang mengakui nama asli yang diberikan itu Yeshua Hamashiah. Berarti bukan Yesus. Itu ditranslate ke Indonesia. Sejak kapan nama bisa ditranslate? Lah, kalian pun Isanya kalian bilang, padahal kau pun tahunya Yeshua Itu Isa Hamashiah. bukan translate. Jadi Isa apa? dari bahasa Aram Isau. Mana ditranslate di situ? Enggak ditranslate. Misalnya gini loh ya kan. Bahasa Aram, Esau. Iya, bahasa Aram Isau. Masuk ya kan? ke Arab. Ke Isa, jadi Arab Isa. Dari Isa. Itu bukan translate. Oh, tapi kalau gitu. Yeshua kok jadi Yesus itu gimana caranya? Gini aja. Yeshua. Tunggu ini apa ya, penyesatan semua ini. Mana ada nama asli Yesus tuh Yesua? Ini dari mana itu? Nah gini aja Ibu Sitanggang, Tuhan Ibu namanya Yesus atau Yeshua Hamashiah nama Tuhan Ibu? Yeshua Hamashiah itu nama aslinya. Nama Tuhan Anda siapa? Yeshua Hamashiah. Bukan Yesus ya? Bukan.
Bukan. Oke. Sejak ya oke, enggak apa-apa. Ini Terus ada lagi yang mau disampaikan itu di sebelum bawah ditanggapi? itu kata Yesus tuh. Oke, kita copy dulu ini. Cukup ya? Oke, silakan tutup, gantian siapa yang mau menanggapi nih? Aku nanggapin. Tunggu Oke, ini. silakan. Masalah Gantian Bu, KTM tuh, ditutup Bu, ditutup Bu. Iya. Tunggu yang KTM aku lagi datanya lagi download ya, datanya lagi ngedownload ini. Nah, ini udah keluar nih. Tengah aku download dulu nih. Nah, kita download, kita save. Katanya Bu sih di Esti halaman gantian digedein Bu Esti, 128. tanggap dong. 128 kita lihat. Bu Esti gantian tanggap dikit. Kerja. Gimana ya kalau katem kita bersyahadat ya? Nah, ini kita copy coba KTM. Coba. Hebat sekali penghujat Kutam. ini. Nah, kan gini ya, ini udah dapat nih. Ini KTM-nya mana ya? Bu Esti tampilkan gantian dong. KTM. Coba ya, Aduh. kita search. Mana Bu Esti ini? Nah, Bu Esti ini tidur. Al-Sirah Al-Nabawiyah. Ini apa nih? Ini Al-Sirah Al-Halabiyah. Nah, ini kan The Book of Sirah Al-Habawiyah. Kan ini ya. The Book of Sirah Al-Habawiyah. Nah, ini dah. Al-Sirah Al-Halabiyah. Mana aku kok belum open cam? Mana Mbak Esti ini? Ya, Mbak Esti yang tadi dipanggil lah. Iya, kenapa? Itu syukurnya Itu dibesarin. gantian dong, itu digedein. Belum datanya aja belum kelihatan. Tada. Nah, ini ya. Al-Sirah Al-Habiyah. Sambil menunggu ini, Nah, ini saya masih- klarifikasi ke Ibu Sitagak dulu. Anda percaya nggak tadi datanya kita itu adalah orang tuanya Paulus? Percaya nggak Bu? Klarifikasi dulu. Oke. Kalau itu katanya sudah dia meriset, oke, saya percaya. Oke, percaya. Kalau dia sudah meriset, tapi kalau dia berbohong, itu dosanya kepada Tuhan. Enggak, jangan masalah begitu, percaya atau tidak. Saya percaya. Oke, percaya. Berarti Anda dibantu umat Islam menemukan orang tuanya Paulus, betul? Betul. Betul, oke. Lanjut. Kores, lanjut. Kehilangan orang tua. Iya, tunggu ya, aku ini dulu ya, masih nyari untuk yang ininya. Cuman aku ke Yesus aja dulu ya. Itu Al-Sirah Al-Halabiyah itu belum ketemu si PDF-nya. Kalau ini Al-Sirah Al-Nabawiyah. Nah, kita ke Yesus ya, kita langsung ke Yahudinya ya. Nah, ini Sefaria.org. Ini yang membuat terguncang orang-orang Kristen ketika berdialog. Apa itu? Mereka nggak tahu kalau Yahudi juga mengimani Yesus. Contoh di Berahot 17b nomor 1. Ini punya Yahudi. Ibrani, terjemahan Inggrisnya. Nah, di sini dikatakan ini ya, kita langsung aja. Yang berdosa secara publik dan menyebabkan orang lain juga berdosa. Seperti kasus yang paling terkenal, kasusnya Yesus orang Nazaret. Terjemahan ya. Terjemahan ini Yesus orang Nazaret. Kita lihat bahasa Ibraninya gitu. Ini orang-orang yang ngomong Yesua ini terhitung ini seneng banget dia tokoh fiktif. Nah, ini ya. Ini Yod Sin Vav gitu. Nah, kita lihat nih, ini apakah Yesua atau enggak nih? Nah, kita copy ke terjemahan. Nah, ini udah kita copy ke terjemahan. Nah, ini Indonesianya, Yesus Kristus kan? Terjemahan tapi. Kita lihat sekarang ke sini. Nah, nih. Apa ini? Ini cara bacanya. Ada nggak Yesua? Ada nggak Yesua cara bacanya? Ada nggak? Selamat datang di kebenaran. Itulah kenapa Islam Isya. Karena dalam Yahudinya dipanggilnya Isu. Nikmat nggak tuh kebenaran?
Nikmat nggak tuh kebenaran? Makanya gue bilang juga Yesus itu fiktif, tokoh fiktif Sangat itu. nikmat. Nah, Kok jadi nah Yesus ya? Apa karena Yunani ya? Keyunanian. Oh, Yesus. itu nanti bersama lagi sama Paulus. Kenapa Paulus yang dipilih? Karena namanya sama kayak Yesus, us-usan. Yesus Paulus enak. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita ke Aram ya. Kita langsung kalau nggak percaya ke Yahudinya langsung kita ke Aram lah. Kita ke Aram. Jesus name. Nah, Jesus name. Gitu. Nah, ini kita Jesus name ya. Nah, Jesus name, ambil aja yang paling gampang ke sini lah ya. Nah, kita ke listnya. Tuh, ini ya listnya ya. Ini listnya. Ada Afrika. Afrika nih. Kristen cabang Afrika manggilnya Yesus. Kristen cabang Albania Yesu. Kristen cabang Arab Yasu. Amharik ini apa nih? Paku nih. Tulisan paku. Aragones kayak keju, Yesus. Aramaik ya, ini Aram nih, Aramaik Syriak. Iso. Dar, selamat datang di kebenaran. Yesua siapa? Bener Al-Quran. Iyalah, bener Al-Quran. Nah sekarang utang aku soal katem ya, nanti yang soal katem. Sebenarnya di Al-Bidayah wa Nihayah juga udah ada datanya gitu. Dikasih nama oleh Abdul Muthalib itu Muhammad gitu. Ada itu di Al-Bidayah wa Nihayah. Di mana datanya? Di sini. Nih. Ini buku nih. Nah, ini yang Al-Halabian ntar aku cari. Tunggu ya. Jadi itu ya kesimpulannya, Yesus itu hanyalah tokoh fiktif yang diimani oleh Yahudi namanya Isu, yang diimani oleh Kristen original Aram namanya Iso. Itulah yang mendekati Yesus. kebenaran. Jadi Ya. Yesus kenapa bang? Kok jadi Yesus? Yunani. Oh Yunani. Oke. Yunani. Pantes Gitu. banyak us-usnya ya. Sip lah, itu udah Bang Handi. Ini Gurunda mungkin mau menanggapi soal penemuan aku mengenai bapak dan ibunya Paulus itu siapa? Tafadhol Gurunda. Berarti keluarga Herodes ya. Roma. Pagan. Bukan Roma. Herodes itu Edom. Maleaki 1 nomor 2 sampai 3 gitu. Oh, Bani Edom. Bani Edom, gitu, Bani Edom. Oke, kita kembali ke topik ya. Semua sudah pakai data. Kita beri kesempatan dulu ya kepada Bang Joma atas sanggahan tadi. Kok Nabi Muhammad dibilangin nama aslinya Katem? Itu kan ya. Jadi harus diluruskan nih teman-teman. Oke ya. Bang Joma bisa meluruskan. Silakan gedein Bang Joma, Bu Esti. Monggo. Oke, jadi yang pertama ya, data yang dibawa saudara tadi itu data sepotong aja, sepotong secuil. Nggak sampai 5 cm panjangnya data itu. Tanya aja ke dia, betul nggak? Tidak jelas siapa, dari mana, buku apa, kitab apa yang menjelaskan itu. Tanya aja beliau. Tanya aja, kalau dia jujur pasti diakui bahwa data yang dibawa itu tidak ada kemudian. Di internet nggak ada itu. Nggak ada. Itu cuma data secuil, hanya 5 baris kalau nggak salah tuh poin-poin itu. Saya juga pernah dulu baca. Itu nggak ada. Kalau dia suruh tunjukkan data, dia akan bingung karena memang nggak ada datanya. Ya, itu ditulis oleh seorang yang bernama Pico Milo. Benar nggak, Bang? Ini Mbak Sitanggang. Itu catatan Pico Milo kan? Siapa beliau? Ahli tafsir, ahli sejarah atau apa dia itu? Betul nggak? Jujur dong. Jujurlah padaku. Bila kau tak lagi Bertiga fitnah dong. Dia mengutip dari tulisan buku. Dan sudah jelas tadi Iya. bukunya Tapi apa. tulisan itu nggak ada. Nggak ada buku itu. Nggak ada. Coba aja Anda cari. Nggak ada buku itu. Jadi itu tulisannya dari Pico Milo. Ini orang atau apa nggak ngerti saya. Oke? Udah selesai sampai di situ. Demikian. Oke, Bu, kalau sekiranya kami juga banyak data loh tentang Yesus, bagaimana tulisan-tulisan yang bertebaran di Google gitu, bagaimana Yesus Bible 1928. Kalau saya tampilkan ini, Ibu percaya apa tidak?
nggak jelas siapa yang nulis gitu loh. Apa kita mau seperti itu, Bu? Ibu kira-kira tahan membacanya? Tapi ini tidak bertanggung jawab tulisan itu. Apa mau diskusi seperti itu? Kan tentu tidak. Next artinya adalah mari kita berdiskusi, tidak ada kebencian di sini. Betul-betul data yang kita tampilkan itu akurat. Makanya data tadi yang ditampilkan Kores, saya minta kepada Anda, percaya atau enggak. Malah Anda percaya. Di luar Bible gitu loh. Gitu. Silakan giliran Anda. Giliran saya. Oke, silakan bertanya lagi. Oke. Lanjut, pertanyaan saya adalah, apa agama pertama si Muhammad? Jangan bilang si Muhammad dong, Nabi Muhammad dong. Masa lu nak? Kalau kita ngomong gini si Yesus kan nggak enak juga kedengeran. Saya kan bilang tadi jangan ada kebencian. Hah? Aku bilang nama Tuhankunya. Kalau Lengkapnya begitu aku bilang. siapa nama anaknya si Maria? Si Bunda Maria. Nah, gitu tadi kan enak. Tadi aku ngomong masalah Yesus, kalian bilang Yesus, tapi nggak ada bilang Tuhan Yesus. Nah. Anda jangan memancing kemarahan kita. Lebih baik kita diskusi baik-baik. Jangan pakai si memanggil orang. Boleh nggak sih punya Si etika Yesus. gitu? Si Yesus. Bisa nggak mau pakai Biar sebentar Bu Rama? Bisa nggak kita pakai etika berdiskusi? Jangan ada kebencian gitu. Oh, bisa. Bayangkan kalau orang tuamu dipanggil si gitu loh yang tidak disunat bagaimana? Dalam hatiku tidak ada kebencian. Silahkan. Oke, jadi boleh Karena kita itu saling tanggung hujat aja jawabmu begitu? kepada Tuhan. Oke, baik. Apakah tuamu namanya si Yesus? Yesua. Hah? Nah, saya tanya dulu, apakah tuamu namanya si Yesus? Yesua Hamasya. Si Yesus bukan? Si Yesus. Si Yesus. Si Yesus. Si Yesus bukan tuanmu? Yesua. Bukan si Yesus? Aku bilang Yesua. Si Yesus bukan? Yesua. Nah, makanya jangan. Saya bersabar loh dari tadi gitu ya. Perbaiki cara bicaranya begitu. Oke? Si Yesus. Bagus juga sih. Oke, silakan bertanya. Jangan ada kebencian, baik-baik saja. Lanjut. Aku nggak merasa ada kebencian. Apa pertanyaannya diulang? Apa agama Muhammad? Pertama Oke, silakan. Oke. Standby ya. Silakan Bang Juma. Iya, tadi kan kita sudah menyampaikan ya, perintah Allah kepada beliau adalah ikutilah agama daripada Ibrahim. Apa agama Ibrahim itu? Hanif, agama yang lurus. Apa agama yang lurus itu? Tidak menyembah makhluk, tapi menyembah pencipta langit dan bumi. Sudah jelas itu. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Agama hanif, agama yang lurus, menyembah kepada Allah saja dan mengimani instruksi yang datang kepada para nabi. Itu ajaran beliau. Agama hanif, agama lurus. Gimana? Kalau kita tanya, Yesus agamanya apa? Yesus lahir di keluarga Yahudi. Berarti agamanya? Yahudi. Yahudi. Oke. Berarti Tuhan Agama si Yesus siapa? Yahudi. Agama si Yesus apa, Bu? Yahudi. Agama Yahudi. Hah? Yahudi. Berarti Tuhanmu beragama? Sesuai dengan ikutan orang tuanya, dia ikutan. Nah, kenapa Tuhanmu agamanya ya si Yesus ini agamanya Yahudi? Kenapa kau Kristen? Loh, Bapak nggak tahu arti Kristen? Enggak, saya nggak nanya itu. Bang Juma, silakan dilanjut. Kenapa dia Tuhannya si Yesus ini agama Yahudi? Kenapa dia Kristen, Bang Juma? Dilanjutkan. Iya, data Yesus kan mengatakan, dan ini sudah sering saya katakan, Kristen itu bukan pengikut. Di dalam Yohanes 14 dikatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan.
Nah, saudari mengakui Yesus itu agamanya Yahudi, berarti Yesus melakukan praktek-praktek Yahudi, tidak melakukan praktek Kristen. Udah kebuka sebenarnya dialog kita ini, bahwa Kristen itu bukan pengikut, tapi penyembah, pentuhan Yesus. Anda sendiri dengan mulut Anda sendiri, Yesus itu beragama Yahudi. Anda tahu kan agama Yahudi? Bagaimana praktek ibadah mereka, bagaimana konsep ketuhanan mereka, Anda tahu kan? Nah, itulah Yesus. Bagaimana dengan Anda? Anda Kristen, beda. Laksana langit dan bumi. Ya. Yahudi jelas konsep ketuhanannya itu adalah tauhid. Tuhannya adalah ahad, ehad. Nah, sementara kalian, Anda mengaku satu Tuhan, tapi Tuhan kalian yang mana? Nah, ternyata Yesus itu Yahudi, berarti sebagai Yahudi tentu ritual agamanya adalah ritual yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Berarti tidak ada pembatalan hukum Taurat di sana. Sementara Kristen adalah agama yang didirikan dari asas pentuhanan kepada Yesus karena hukum Taurat itu telah dibatalkan. Jelas pada kita untuk malam ini, bahwa saudari kita mengakui Kristen bukan pengikut Yesus karena Yesus beragama Yahudi, sementara Kristen bukan Yahudi, bukan agama Yahudi. Dan juga Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan apa yang aku kerjakan. Aku memperkerjakan pekerjaan sebagai agama Yahudi. Kalau percaya, maka Anda harus berlaku seperti pekerjaan orang Yahudi. Tapi yang berlaku seperti orang Yahudi itu hanya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, jadi salah, kena, mundur kena, maju kena, senggol kiri kanan kena, gitu Bang Andi. Lanjut. Oke, lanjut. Dinda Kores, bisa dibuka, Dek. Enak banget ini Gurunda. Silakan. Anda Enak tahu banget, siapa penulisnya? Damian F. Mackey. Ya, ini aku langsung dapat banyak ini, buset, aku langsung jadi cybercrime ini. Nah, jadi ini ya kawan, datanya siapa tadi si Tanggang itu ya, si Tanggang itu. Infokan dulu dari mana datanya. Nah, itu aku taruh di ini di akhir supaya dar sakit hati Roh Kudusnya. Lanjut. Jadi gini ya, kita kasih dulu ini, alhamdulillah, masya Allah, Gurunda barakallah. Jadi Gurunda ngasih link, ikhwan. Jadi dari link itu aku telusuri jejak-jejak. Ini nama katem ini dari mana gitu loh? Dari mana nama katem ini? Nah, aku udah searching itu Sirah Al-Halabiyah gitu, halaman 120. Nggak nemu sama sekali loh di apa namanya? Di website gitu. Padahal ini zaman kebenaran gitu. Harusnya Kristen ketika ngomong katem itu datanya tuh bisa dicek secara digital. Kayak Pak dan ibunya Paulus itu bangsa Edom, itu kan bisa dicek secara digital, ya nggak? Nah, ini kan bawa sumber nih. Jadi dia bawa datanya ke sini, ikhwan. Pertama dia ke sini. Nah, dia kan ke sini nih, Pico Milo, dia posting seperti yang tertulis dalam referensi The Book of Al-Sirah Al-Halabiyah, kan gitu kan? Ya. Nah, ini namanya katem nih. Namanya katem, kan gitu. Nah, ini tuh seakan-akan dari bukunya Islam gitu, tertulis katem. Aku searching nggak nemu tuh buku gitu. Maksudnya nggak nemu dalam buku tersebut tertulis itu gitu. Nahdlatul Ulama tuh menggunakan buku ini loh, Al-Sirah Al-Halabiyah harusnya. Tapi nggak ada yang kayak begini-begini. Kan gitu. Nah, terus kita lanjut ke sini. Akhirnya kita searching, Gurunda ngasih aku data ini, ikhwan. Nah, ini dari Damian Mackey gitu. Was Muhammad supposed uncle based on the biblical Omri? Part 2, Muhammad born after his father's death gitu. Kan gitu. Ini terhitung. Ini aku udah download ya, langsung pakai akun Prime emailnya aku. Nah, ini aku download nih PDF-nya, terus dapatlah pakai begini-begini. Nih, terhitung sekali ini. Jadi Damian Mackey itu bekerja di Don Apologetic gitu. Biasa Roh Kudus yang menggerakkan manusia-manusia Kristen dalam penghujatan demi nama Kristus. Nah, ini Damian F. Mackey ya. Oh, ini bukan ngebahas Kristen ini ngebahas Nabi. Ini hujatan semua isinya. Sampai aku nemu ini Don Ministry ini di mana nih kandangnya? Di sini dia
Dia nongolin kandangnya, The Dawn Ministry blogspot.com 2017. Who was Muhammad real name Khatem gitu. Apakah nama Nabi Muhammad aslinya itu Khatem kan gitu? Aku searching lah di sini nih, aku klik, oh masih hidup ternyata websitenya. Dar, ini dia ikhwan. Nah di sini, jadi si Quora tadi ya, Tritung yang di Quora itu dia mengkutip yang di sini. Yang di sini tunggu mana si Khatem tadi. Nah, Khatem. Nah, ini. Nah, ini The Book of Al-Sirah Al-Halabiyah. After the death Khatem ibn Abdul Muttalib at the age of 93 years before Muhammad was born, his father Abdul Muttalib felt so bad. So when the prophet was born, he named him Khatem. Dar, selamat datang dari kebenaran. Ujung-ujungnya yang bikin Tritung lagi. Dan ini blogspot website gratis ya. Jadi si Tanggang, keimanan lu tentang Islam itu dilahirkan oleh Kristen itu sendiri, bukan dari Islam. Nah ini pertama kali munculnya. Thank you Gurunda, jejak pertamanya gitu. Sehingga aku dapat ini pertamanya, bukan dari kitab Islam, tapi Takia Korintus di dalam Kristen itu sendiri yang ngebahas Nabi orang Islam. Ini bre, ini kenyataannya nih. Jadi gimana bisa lu mau ngebahas Islam tapi yang ngomong orang Kristen? Gimana ini? Tuh, The Dawn Ministry blogspot.com gitu. Gimana nih, Bre? Kalau gua kan ketika ngomongin bapaknya Paulus langsung gua bawa S3 dari Divinity, S3 teologi orang Kristen sendiri gitu. Lu itu Pikomolo siapa? Damien Maki siapa? Dawn Ministry ini apa gitu? Apa ini? Coba Roh Kudus lu bertanggung jawab, silahkan. Thank you Gurunda, mungkin langsung disambut aja Gurunda. Udah bubuk dia, udah finish. Finish, Kristen tukang Takia Korintus finish. Hahaha. Oke. Udah. Oke. Udah. Udah. Iya. Wow, keren. Wow, mobil. Walau jazakallah khair ya Allah sodako, masya Allah. Anda luar biasa. Silakan deh. Islam luar biasa. Luar biasa. Oke. Bisa on. Gurunda luar biasa. Ini ada nih orang Arabnya langsung ngomong. Bisa on cam? Ya. Ya silakan sini. Habis ini tak kasih nanti. Sebentar Bu Rama. Habis ini nanti tak kasih Bible 1928 ya Bu ya. Udah? Ya. Ini siapa ini? Salah satu video mungkin kalian tahu nih siapa suaranya. Siapa ini Bu? Mungkin kalian tahu ini siapa suaranya, oke? Biar aku putar ya. Ya ini siapa? Siapa? Itu Kristen bre, itu Al-Fadi, orang Kristen. Astaga, tipu-tipu lagi. Ngapain gue dengerin orang Kristen cabang Arab ngomongin Nabi kami yang orang Islam? Ngapain? Setelah muka dia, ada lagi muka yang pasti kalian kenal. Aduh. Aduh, biarin aja dia mau mempertontonkan. Anu lo, roomnya rungkat lo kalau nampakin video lo. Rungkat Bu, nggak bisa kalau video Bu, rungkat roomnya Bu. Karena kalau masih buka di kick loh, rungkat roomnya kalau buka video. Diberitahu ya, dengarkan saya. Ya. Enggak, itu webnya di mana? Webnya di mana? Sini biar gua tonton. Webnya di mana coba? Coba sini gua potek-potekin semua. Aduh Zakaria Botros. Itu juga Tritung. Itu Kristen, bre. Mana yang orang Islam ngomong nama asli Nabi Muhammad Khatem itu mana? Ortodoks itu. Ini Kristen Ortodok, orang Arab penyembah Yesus, cabang Arab gitu loh.